Robotic arm on 93 Echo appears to be malfunctioning. We're going to need you to take your team down there and check it out. Run some Good morning to our astronaut. 320. Halo guys semua, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat semua ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjuangan Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan bertubi-tubi untuk dapat menjaga keimanannya. Bagi yang mau nonton bisa klik link di atas ini ya. Tapi sebelum itu kalian harus banget nonton film ini, yaitu Ad Astra yang dirilis tahun 2019. Kisah ini menyajikan perjalanan luar angkasa ke planet yang terjauh untuk mencari sang ayah yang sudah hilang 16 tahun yang lalu. Apakah sang ayah masih hidup dalam film ini? Baik, sebelum berlanjut ke alur ceritanya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe sebagai dukungan semangat kalian kepada Mimin. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini. Selamat menonton dan jangan lupa pakai headsetnya. Perkenalkan, ini adalah Roy McBride. Ia adalah anak dari salah seorang astronot legendaris. Ayahnya yaitu Clifford McBride. Ia adalah astronot yang dikisahkan menginspirasi dunia. Dia adalah astronot legendaris yang sudah pernah mencapai Uranus, Saturnus, bahkan Neptunus. Ayahnya memberikan dampak besar bagi dunia angkasa luar, sehingga banyak bermunculan astronot baru. Dalam film ini juga diceritakan bahwasanya bulan dan Mars sudah bisa ditinggali manusia, namun sebatas untuk keperluan penelitian. Awal cerita diperlihatkan adegan Roy yang sedang bertugas di satelit bumi yang tingginya menyamai atmosfer. Kala itu terjadi suatu masalah dengan sistem satelit yang mengharuskan Roy dan rekan-rekan lainnya untuk memeriksa dan mengatasi masalah tersebut. Namun naas, ada ledakan kosmik yang menyebabkan lonjakan daya di salah satu pos satelit. Ledakan itu menyebabkan para pekerja berjatuhan, termasuk Roy. Roy jatuh ke bumi, kemudian mengalami kerusakan pada parasutnya, dan akhirnya terhempas ke tanah. Beruntungnya, Roy selamat dalam kejadian ini. Kemudian, selang beberapa hari, Roy mendapatkan pesan dari Spacecom. Bisa dikatakan ini seperti NASA, yang mana NASA tidak ada sedikit pun dalam cerita ini. Ia dihubungi Spacecom mengenai hal yang baru-baru ini terjadi, yaitu ledakan kosmik, atau dalam film ini disebut The Surge. Ini merupakan pertemuan rahasia di antara pimpinan Spacecom, dan Roy dipilih karena profilnya sangat istimewa. Roy dikenal sebagai orang yang fokus dalam tujuan, dapat mengesampingkan hal-hal kecil yang mengganggu, bahkan ia rela meninggalkan istrinya dan memilih untuk tidak memiliki anak demi tujuannya itu. Ia ahli dalam pertarungan dan juga ia sangat tenang. Bahkan BPM-nya atau ukuran denyut jantung per menitnya tidak pernah di atas 80. Yang mana detak jantung istirahat manusia dewasa sekitar 88 sampai 95 BPM. Bahkan ketika Roy jatuh dari satelit setinggi atmosfer, BPM-nya pun tidak lebih dari 80. Hal ini yang membuat ia dipanggil dalam pertemuan rahasia Spacecom. Kemudian ia diperlihatkan gambar spektrogram dari Neptunus yang merupakan sumber ledakan sinar kosmik yang menyebabkan banyak pesawat dan satelit luar angkasa berjatuhan dan menyebabkan lonjakan daya di seluruh dunia. Dan itu yang hampir membunuh Roy. Ledakan sinar kosmik ini berhubungan dengan proyek yang bernama Lima. Proyek Lima ini dipimpin oleh ayahnya Roy, Clifford McBride. Kemudian salah seorang dari Spacecom mengatakan, "Kami percaya ayahmu masih hidup di dekat Neptunus." Namun meskipun begitu, Roy sudah menganggap ayah yang disayanginya itu sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Inilah alasan mengapa Spacecom menunjuk Roy untuk melakukan misi penyelamatan bumi dan sekitarnya. Berharap permohonan Roy ke ayahnya mendapat tanggapan dengan cara mengirimnya ke Neptunus dan menghancurkan proyek 5 yang menyebabkan ledakan kosmik. Namun misi ke Neptunus adalah misi rahasia, apalagi menyangkut proyek 5 ini. Mengingat besarnya ancaman ini, maka berita palsu perlu dibuat untuk menghindari kepanikan. Jadi Roy hanya akan dianggap pergi secara komersil ke bulan. Kemudian Roy menyetujui misi ini. Sebelum berangkat, Roy melihat rekaman dari ayahnya dulu. Ayahnya mengatakan ia akan menemukan kehidupan cerdas di luar sana dan melampaui sains. Kemudian datanglah Kolonel Pruitt, rekan kerja ayahnya Roy yang juga tahu akan proyek 5 ini. Ia juga akan ikut bersama Roy dalam misi ini. Sebelum berangkat, Roy dan astronot yang lain akan terus diawasi keadaan kejiwaannya. Roket pun berangkat.
Tempat persinggahan pertama yaitu di bulan, di mana pada masa ini sudah banyak manusia yang hidup di bulan. Kemudian Roy dan rekan lainnya menuju ke titik peluncuran roket ke Mars sebagai tempat transit kedua. Namun naasnya, ketika di perjalanan mereka diserang oleh perampok. Ya, karena sudah banyak yang tinggal di bulan, bukan tidak mungkin munculnya penjahat-penjahat. LRV-3 down. LRV-2 down. I'm okay. Alpha, repeat. We need... Naasnya, beberapa rekan Roy tewas dan akhirnya hanya menyisakan Roy dan Kolonel Pruitt. Namun sayang, Kolonel Pruitt tidak bisa ikut melanjutkan misi karena keadaannya tidak layak untuk ikut terbang. Akhirnya Roy terbang ke Mars, menumpang pesawat Cepheus bersama awak kapalnya. Ketika di pesawat, Roy menyendiri untuk melihat pesan yang diberikan Kolonel Pruitt sebelum berangkat, dan isi pesannya cukup mengejutkan, di mana Spacecom mendapat sinyal SOS dari awak Proyek 5, dan Clifford, ayahnya Roy, kemudian dengan sengaja memutuskan semua komunikasi eksternal. Jika komunikasi tidak berhasil lewat putranya di Mars, maka segala usaha untuk membunuh Komandan Clifford harus diambil dan menghentikan ledakan kosmik. Jadi pada inti pesan itu, anggota Proyek 5 sudah tidak ingin meneruskan proyek ini karena sangat berbahaya. Makanya mereka mengirimkan sinyal SOS kepada Spacecom. Dan sayangnya, ayahnya Roy justru tetap setuju dengan Proyek 5 dan akan terus menemukan kehidupan cerdas hingga ia dapat melampaui sains. Tentu Roy cukup terpukul mengetahui hal ini. Kemudian ketika perjalanan menuju Mars, ada satelit yang meminta bantuan, dan mereka pun berhenti untuk memberikan pertolongan. Namun naas, kapten kapal Cepheus diserang oleh primata hasil riset, dan kapten kapal pun tidak dapat tertolong lagi. Kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanan dan sampailah di stasiun ERSA di Mars. Ketika di Mars, ia bertemu dengan Helen Lantos, direktur operasi. Nanti kita bahas siapa dia. Kemudian Roy mengirim pesan transmisi kepada ayahnya di Neptunus, namun percobaan pertama gagal. This is Dr. McBride's son, Roy. Father, if you can hear me, I'm attempting to communicate with you. Roy, we'll try again next cycle. Kemudian pada percobaan kedua, ia tidak mengirimkan pesan transmisi kepada ayahnya sesuai dengan prosedur, karena ia terbawa emosi bahkan menangis. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together. I remember you tutoring me in math. Work hard, play later, as you said. A career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration, and I thank you for that. So I hope we can reconnect. Your loving son, Roy. Transmission sent. Awaiting response. Setelah dicek kejiwaannya, Roy tidak layak untuk ikut terbang ke Neptunus dalam misi. Alhasil, yang berangkat hanya awak Cepheus saja. Dalam keadaan ini, Roy menjadi sangat tidak tenang, maka datanglah Helen Lantos. Ia merupakan orang yang lahir di Mars, dan ayahnya juga bekerja di Proyek 5. Namun sayang, ayahnya yang tidak setuju dengan Proyek 5 ini harus mati di tangan Clifford. Committed acts of sabotage, trying to counteract with equal severity. I disabled one section of the innocent along with the guilt. Ya, ayahnya Roy ini orang yang sangat ambisius dengan tujuannya. Namun Helen tetap ingin membantu Roy untuk menghentikan Proyek 5 ini, seperti apa yang ingin ayahnya Helen lakukan. Akhirnya, Helen membawa Roy ke tempat peluncuran roket melalui saluran air. Dan akhirnya Roy dapat menyelinap masuk ke kapal melalui saluran udara. Namun sayang, kehadiran Roy dianggap sebagai suatu tindak kejahatan, dan akhirnya awak kapal Cepheus memutuskan untuk menyerang dan menahan Roy. Namun sayang, tanpa disengaja semua awak kapal mati karena Roy berusaha membela diri. Get oxygen. Ventilator. Ventilator.
Dan akhirnya Roy pun benar-benar sendiri menuju Neptunus. Berminggu-minggu dalam kapal, akhirnya ia sampai juga di salah satu satelit dekat Neptunus yang pernah mengirimkan sinyal SOS. Ketika masuk ke dalam, Roy melihat ada banyak mayat, dan akhirnya ia menemukan ayahnya di sana masih hidup. Ayahnya yang sudah hilang 16 tahun, ayahnya yang dianggap mati, akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Kemudian Roy mengajaknya untuk pulang ke bumi. Namun sayang, ayahnya mengucapkan perkataan yang tentu sangat menyayat hati seorang anak. Roy, disinilah rumahku. Ayah tidak peduli denganmu dan ibumu, atau ide-ide kecilmu. Selama 30 tahun di sini, ayah tidak pernah memikirkan rumah lagi. Ayahnya Roy sudah 30 tahun bekerja di luar angkasa dan dianggap hilang di Neptunus 16 tahun yang lalu. Mendengar ini tentu membuat hati sang anak sangat terpukul. Namun Roy mencoba tegar dan mengatakan, "Aku tetap sayang kepada ayah." Kemudian Roy mencoba menarik tangan sang ayah dan mengajaknya pulang. Sang ayah pun seakan tidak ada pilihan dan akan ikut pulang. Ketika mereka akan menuju kapal untuk pulang, tak disangka ayahnya Roy melepaskan tali pengikat mereka dan ia terbang ke angkasa bebas tak tentu arah. Ayahnya melakukan ini karena merasa ia telah gagal dalam tujuannya dan karena memang ia tidak ingin kembali lagi ke bumi. Dengan hati yang semakin kacau, Roy tetap melanjutkan misinya. Ia meloncat ke kapal dan siap untuk meledakkan proyek 5 dengan nuklir yang sudah ia tanam di satelit ayahnya. Proyek 5 pun diledakkan. Proyek 5 pun diledakkan. Ia sekarang menuju ke bumi. Ia berhasil menyelamatkan dunia dari ledakan kosmik, tapi gagal membawa ayahnya pulang. Berminggu-minggu sampai berbulan-bulan ia di perjalanan, akhirnya ia sampai di bumi. Sekarang ia mengatakan sudah merasa lebih tenang dan tidak khawatir akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan akhir cerita pun diperlihatkan, akhirnya ia bertemu kembali dengan istrinya, yang mana Roy hampir saja menjadi seperti ayahnya yang tidak lagi memperdulikan orang-orang yang menyayanginya. Dan akhirnya Roy lebih memilih hidup bersama istrinya, bersama orang-orang yang mencintainya. Dan film pun berakhir. Sutradara James Gray mendudukan dua laki-laki ini sebagai cowok yang tidak peka, meskipun harus mengorbankan perasaan pasangannya. Sosok Clifford ini seolah menjelaskan bahwa semakin jauh dari rumah atau bumi, maka semakin nyaman pula Anda dengan kesendirian dan kehampaan. Disinilah Roy menemukan dirinya sebagai manusia yang rentan. Ia mampu menyembunyikan kegelisahan dan rasa sedihnya menjadi karakter yang sangat dingin. Namun pada akhirnya Roy mengatakan, "Aku tidak ingin menjadi seperti ayahku." Baik, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Semoga dapat menghibur kalian semua dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kami semakin semangat membuat alur cerita yang lain. Kalau ada request film, bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum.